Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak di Subang. Di pembahasan kali ini saya akan mengacu pada pemberitaan dari Bapak Kapolda Suntana, di mana Bapak Kapolda ini mengatakan kalau pemberitaan yang bersumber di media sosial belum tentu benar adanya. Nah, sedangkan di media sosial ini pemberitaan lebih mengarah kepada 3 saksi itu, yaitu 3 saksi Pak Yosef, Yoris, dan Danu. Diubyek-ubyek di situ dari mulai peristiwa itu terjadi hingga saat ini. Apalagi dari awal Ibu Kapolres sudah mengatakan kalau perkara ini ada kaitannya dengan orang dekat. Nah, apakah yang dilakukan Pak Kapolda Suntana dengan mengatakan pemberitaan di media sosial ini tidak benar, merupakan bantahan dari pernyataan Ibu Kapolres yang mengatakan masalah ini ada kaitannya dengan orang dekat karena berkaitan dengan rumah yang tidak ada kerusakan, pintu juga nggak ada rusaknya, tidak ada barang yang hilang kecuali 3 ponsel Amel ya yang diambil. Nah, apakah hal itu saling bertentangan antara pernyataan Ibu Kapolres dengan Kapolda Suntana? Mari kita ungkap di sini ya guys. Tapi kita flashback ke belakang dulu. Kalau dari prediksi saya, ada kemungkinan orang dekat juga ada. Terus ada kemungkinan juga orang di luar dari orang dekat. Di luar orang dekat ini ada hubungannya dengan pekerjaan. Nah, pekerjaan Ibu Tuti ini selain di yayasan, adakah pekerjaan yang lainnya yang digelutinya, misalnya kerjasama bisnis dan lain sebagainya? Itu yang kita nggak tahu. Makanya saya ketika ada prediksi kartu friends and kolega, teman dan rekan kerja, teman dan rekan bisnis, itu saya kaitkan dengan yayasan. Karena keterbatasan saya dalam mengetahui latar belakang kehidupan Ibu Tuti dan Amel ya, saya sangkut pautkan dengan yayasan. Tapi yang namanya teman dan kolega ini bisa kolega dari sumber kerjaan mana saja. Tergantung Bu Tuti ini menjalin kerjasama dalam hal apa saja. Adakah hal yang lainnya selain yayasan? Ataukah memang perkara itu ada hubungannya dengan rekan kerja yang ada sangkut pautnya dengan yayasan? Nah, ini bisa saja terjadi. Jadi segala kemungkinan itu bisa terjadi loh guys. Apalagi rumahnya itu merupakan kantor dari yayasan. Bisa jadi orang yang bertandang ke kantor tersebut kemudian ada niatan jelek dan ada kunci pintu rumah yang tergantung di pintunya. Kadang-kadang kan kita sebagai orang itu lupa, habis ngunci pintu, pintunya gandol di situ, kemudian diambil seseorang, diduplikat, yang pada akhirnya terjadilah malam itu. Itu juga bisa saja terjadi. Jadi segala kemungkinan ini bisa saja terjadi ya guys. Mengapa pintu tidak rusak? Bisa karena keluarga dekat, bisa juga karena seseorang mempunyai duplikat dan lain sebagainya. Mari kita ungkap di sini, kita gali di sini, kita petani di sini. Apakah orang sebagai pelakunya ini ada hubungannya dengan orang dekatkah? Orang dekat ini bisa keluarga inti, keluarga jauh, atau orang-orang yang sering bertandang ke situ ya. Karena dekat ini multitafsir guys. Dekat ini tidak selalu keluarga inti. Dekat ini tidak selalu keluarga jauh. Dekat ini bisa jadi orang yang tidak ada hubungan keluarga tapi sudah dianggap baik oleh Ibu Tuti. Bisa jadi seperti itu. Mari kita gali di sini kedekatan itu dalam arti kata seperti apa. Orang yang mengeksekusi Ibu Tuti kedekatannya seperti apakah?
Ada simbol ekspansi, perpindahan. Nah, kita gali lagi. Perpindahan ini dari kedekatan yang tadinya bagus berubah menjadi kurang bagus, atau ada hal-hal yang lainnya yang intinya ada perubahan di sini ya. Mengapa berubah? Ada simbol miracle, ada semacam keajaiban, keinginan yang bisa terjadi di dalam hidupnya. Keinginanmu seperti apakah? Ada semacam kesombongan di sini yang artinya sesuatu yang mungkin bukan menjadi haknya tapi ingin dimiliki, atau ingin menunjukkan kekuatan, kekuasaan di sini. Nah, di sini ada simbol ini ya. Simbol 4 orang, di mana ada kakek tua membawa tongkat yang seperti bicara sesuatu yang pada akhirnya didengar oleh 3 orang ini, yang artinya ada seseorang yang otaknya seperti itu ya, yang sudah sebagai penghasut, pembisik, sehingga orang-orang di dekatnya ini percaya kepadanya. Selanjutnya ada release, mengungkapkan, melepaskan apa yang menjadikan unek-unek di dalam hatinya. Jadi kalau dilihat dari ini, memang ada kedekatan hubungan si pelaku dengan Ibu Tuti. Ada kedekatan yang tadinya hubungannya baik, tapi pada akhirnya menjadi kurang baik, dan pelaku ini melampiaskan unek-uneknya yang berujung ada simbol kuburan massal ini ya, ada simbol kuburan. Melampiaskan unek-uneknya. Kemudian selanjutnya, setelah berhasil mengeksekusi apa yang kamu rasakan, ada simbol destiny. Dia merasakan apa yang dilakukan itu bagian nasib dari kedua almarhum ini. Ya memang sudah nasibnya kayak begitu, tidak ada rasa sesal di sini. Ini akan saya gali lebih jauh lagi. Apakah pelaku-pelaku itu orang jauhkah, orang dekatkah, ada hubungan dengan pekerjaankah, dan lain sebagainya ya. Mari kita ungkap di sini. Tapi pelaku ini berjamaah guys, jadi nanti yang keluar mungkin hanya ciri-ciri 1 pelaku atau 2 pelaku, tidak bisa semuanya ya, karena yang namanya prediksi ada keterbatasan juga. Ciri-ciri pelaku dalam peristiwa ini seperti apakah? Ada seseorang yang ingin mengubah keadaannya menjadi lebih baik lagi, dikarenakan peristiwa tempo hari yang begitu menyakitkan atau begitu kehidupan yang menyedihkan, dan dia ingin bisa mengubah nasibnya ya. Selanjutnya ada simbol ini. Ada sebuah harapan yang ingin dicapai oleh orang tersebut sehingga sampai melakukan seperti itu. Ada simbol orang menata batu yang ada simbol koin, yang artinya sebenarnya orang ini sudah merencanakan hal itu, dan akhirnya di malam itu rencananya diwujudkan. Ada simbol menata, jadi peristiwa itu sudah terancana. Selanjutnya, apa yang bisa kita gali dari peristiwa malam itu? Ada Raja Koin. Kembali lagi ada hubungannya dengan materi di sini. Materi yang diincar di sini. Materi. Ada Raja Koin, guys. Ada uang besar di sini yang jadi alasan mengapa mereka melakukan hal itu. Selain sakit hati, tapi sakit hati itu dikarenakan apa? Ternyata dikarenakan uang besar.
apakah uang ini ada hubungannya dengan dana bos? Apakah uang ini ada hubungannya dengan dana bos? Kayaknya ada. Tapi ini masih prediksi, juga masih bisa salah loh ya. Cuman di sini ada simbol. Ketika saya tanya apakah ada hubungannya dengan dana bos, dana bos lah yang menyebabkan seseorang ini menjadi buta matanya dan merasa terbakar rasa cemburu sosialnya, dikarenakan itu tadi, keinginan untuk menguasai atau untuk ikut merasakan kenikmatan uang besar tadi. Jadi seperti ini guys ya, yang namanya prediksi itu bisa multitafsir. Di sini ada simbol 2 yang menandakan kalau perkara ini ada hubungannya dengan uang, materi. Nah, materi ini yang membuat pelaku ini ada kecemburuan sosial. Nah, di sini kan saya ada keterbatasan dalam mencari tahu latar belakangnya, karena saya nggak ngerti kehidupan Ibu Tuti seperti apa, apakah Ibu Tuti menggeluti bisnis selain yayasan dan lain sebagainya. Karena saya nggak tahu itu, makanya di sini saya mengartikan ada dana besar yang menjadi permasalahan di sini. Dana besar itu bisa jadi ada hubungannya dengan bos atau ada hubungannya dengan materi yang lainnya yang sudah dikuasai oleh Ibu Tuti atau yang sudah dimiliki Ibu Tuti. Dan itu merupakan alasan seseorang itu melakukan malam itu karena ada keinginan untuk ikut merasakan atau menikmati uang besar ini. Nah, uang besar ini bisa bantuan bos atau bisa uang yang lainnya ya. Karena yang namanya prediksi multitafsir, tapi yang menjadi sumber petakah itu adalah materi di sini. Materi yang membuat nggak aman kondisinya, dan di sini ada simbol seseorang yang matanya tertutup, di belakang ada api yang membara dan dikelilingi pedang. Kondisi-kondisi yang nggak aman yang terjadi pada Ibu Tuti yang dikarenakan masalah keuangan. Selanjutnya ada kekuatan yang kurang bagus ya dari sini tadi. Kekuatan itu akhirnya seperti apa yang dilakukannya? Ada simbol raja membawa pedang. Raja ini bisa diartikan pimpinan yang tertinggi yang memberi perintah. Nah, pimpinan yang tertinggi yang artinya otak dari si pelaku ini yang memberi perintah untuk melakukan ini. Seperti itu ya. Jadi memang ada otaknya di sini guys. Otak perintah itu memang ada, karena kita tahu mereka ini kan berjamaah, sehingga kalau nggak ada otak yang mengendalikan memerintah, kayaknya tidak bisa solid dalam melakukan sesuatu. Makanya di sini ada otak. Jadi seperti itu ya teman-teman, diubyek-ubyek, digali-gali, apapun hasilnya itu yang lebih mengarah ke masalah materi di sini. Materi yang menjadi dasar seseorang itu menjadi cemburu sosial. Nah, kalau sakit hati mungkin akan cepat luruh kalau misalnya Ibu Tuti mau berbagi dengan mereka. Tapi berhubung sudah sakit hati, terus Ibu Tuti menjalankan keuangannya dengan lurus, gak kompromi, tentunya hal itu semakin membuat seseorang menjadi meledak amarahnya. Rasa dendamnya menjadi semakin kesumat, sehingga terjadilah kondisi-kondisi yang tidak aman yang terjadi di dalam kehidupan Ibu Tuti dan Amel ini ya. Jadi kalau dari kartu ini diubyek-ubyek juga masalah materi.
Demikian saja teman-teman. Ini prediksi, anggap saja semacam hiburan belaka, dikarenakan prediksi juga nggak akan bisa membantu kinerja kepolisian. Paling nggak bisa menjadikan peristiwa ini selalu diperbincangkan oleh masyarakat, dan dengan diperbincangkan dan dengan tidak lelahnya kita mengawal peristiwa ini, itu akan mensupport pihak kepolisian untuk selalu menyelidiki perkara ini sampai tuntas, sampai diumumkan siapa pelakunya. Demikian saja prediksi kali ini. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya, dan lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lain.